Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 716 Dia tetap seorang pria. Di luar Alice Crucible, 3 pria parubaya menaiki dek kapal pesiar. Mereka adalah ayah Eriko, Edward, Zidane, yang mewakili Edward di arena tantangan dan kalah dari Morgan, dan Bahran, seorang pemimpin komite partai provinsi-provinsi Jawa Barat. Karena hari ini adalah hari besar Eriko melamar Kalista, Edward sebagai ayah tentu saja harus muncul dalam acara tersebut. Selain itu, Edward datang ke sini untuk tujuan lain, yaitu ingin mencari beberapa bintang wanita, muda dan cantik untuk diajak bermain bersama Zidane dan Bahran. Bagaimanapun, bintang wanita yang terbaik umumnya akan muncul pada kesempatan seperti itu. Bahran tersenyum pada Edward dan berkata, "Pak Edward, anakmu benar-benar boros juga, iya. Kudengar harga Alice Crucible ini tidak murah. Aku tidak menyangka Tuan Eriko akan menyewanya secara langsung, bahkan mengundang begitu banyak bintang untuk datang ke sini." Edward berkata sambil tersenyum, "Pak Bahran, jangan khawatir, aku sudah menyuruh anakku menyiapkan 4 bintang alis dengan perawakan tinggi dan wajah cantik. Kamu dan Master akan memiliki 2 wanita saat itu. Ada kamar di kapal pesiar ini, aku harap kamu dan Master bisa bersenang-senang nanti." Bahran dengan cepat menjawab, "Pak Edward, kamu baik sekali." Edward sebenarnya memulai bisnisnya sebagai penyelundup. Setelah mendapatkan sejumlah uang, dia kemudian mulai mengumpulkan kekuatannya sendiri. Setelah itu dia membeli sebidang tanah di Provinsi Jawa Barat dan langsung mengembangkannya menjadi Never Night City di Provinsi Jawa Barat. Semua tempat di kota ini berada di bawah kendali Edward. Alasan kenapa Edward bisa mendapatkan tanah di Never Night City ada hubungannya dengan Bahran. Saat itu, Bahran adalah wali kota sebuah kota di Provinsi Barat. Dia menggunakan jabatannya untuk bekerja sama dengan Edward. Bahkan sekarang, Edward dan Bahran memiliki hubungan yang sangat dekat. Sekarang, Edward dapat memperoleh tidak kurang dari 1 miliar dari pendapatan di Never Night City setiap tahun, yang telah mendukung kerajaan dunia bawah Edward. Setelah Edward menjadi kaya, demi kenyamanan bermain dengan wanita, dia langsung membuka sendiri perusahaan industri hiburan, yaitu Blue Sky Entertainment yang terkenal di seluruh negeri. Pada awalnya, ketika Edward memulai membangun Blue Sky Entertainment, dia hanya memiliki para bintang wanita untuk menjadi mainannya sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perusahaan hiburan ini akan menjadi lebih besar dan terkenal, bahkan langsung melejit menjadi salah satu perusahaan hiburan top di dalam negeri dengan nilai pasar lebih dari 20 triliun. Selain itu, selama bertahun-tahun, Blue Sky Entertainment juga telah memenangkan banyak penghargaan untuk puluhan bintang, dan bahkan beberapa bintang internasional yang sangat terkenal. Tentu saja, perusahaan hiburan ini memiliki maksud yang lebih penting. Maksudnya, bintang-bintang wanita di perusahaan hiburan ini adalah kartu pegangan Edward untuk menyuap pejabat pemerintah, yang juga sangat membantu karir Edward. Alasan terpenting kenapa Edward membawa Bahran dan Zidane ke Alice Crucible hari ini adalah karena ada sebidang tanah lain di Provinsi Jawa Barat yang siap untuk dibeli. Edward sudah lama tertarik dengan tanah ini, jadi dia ingin menggunakan hubungannya dengan Bahran untuk mendapatkan tanah ini. Edward ragu-ragu sejenak, lalu bertanya kepada Bahran sambil tersenyum, "Pak Bahran, aku dengar tanah di daerah pemilihan sudah siap dilelang, kan?" Bahran mengangguk pelan, "Iya, kami akan membuka tawaran dalam sebulan." Edward bertanya sambil tersenyum, "Kalau begitu, Pak Bahran, apakah menurutmu aku punya peluang untuk memenangkan tanah itu?" Peluang. Bahran tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini, dan kemudian berkata dengan lembut, "Sebenarnya cukup mudah, ada cara sederhana jika kamu ingin mengambil sebidang tanah ini." Edward bertanya kepada Bahran dengan penuh semangat, "Apa cara sederhananya?" Bahran bertanya kepada Edward sambil tersenyum, "Pak Edward, aku dengar Pak Edward kenal Tuan Muda Morgan dari kota Surabaya, benarkah?" Edward tertegun sejenak, lalu segera berkata, "Pak Bahran, tepatnya Tuan Muda Morgan sekarang adalah bosku, dan aku ingin mengambil tanah ini hanya untuk membantu Tuan Muda Morgan mencari uang." Edward juga mengatakan ini untuk mencari keuntungan dan mendekatkan hubungan antara dia dan Morgan. Akan tetapi sebenarnya, tidak masalah bagi Edward untuk mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, Morgan sekarang mengendalikan 70% dari keuntungan per tahun, yang berarti tidak peduli berapa banyak uang yang diperoleh Edward, Morgan harus dibayar 100%. Bahran kemudian berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin mendapatkan tanah itu, Pak Edward, maka perkenalkan Tuan Muda Morgan padaku. Aku kebetulan memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Tuan Muda Morgan." Edward membeku sejenak dan bertanya dengan suara rendah, "Pak Bahran, apa kamu ingin mengenal Tuan Muda Morgan?" Bahran tersenyum pada Edward dan berkata, "Ya, latar belakang Tuan Muda Morgan tidak sederhana, dan dia juga Bos Johnson. Jadi kupikir jika aku bisa mengenal Tuan Muda Morgan, akan sangat mudah untuk mengambil langkah. Jadi Pak Edward, kenalkan aku dengan Tuan Muda Morgan, dan aku akan mengambil tanah itu untukmu. Bagaimana menurutmu?" Edward ragu-ragu sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan Bahran, lalu berkata pelan, "Pak Bahran, jika kamu ingin mengenal Tuan Muda Morgan, tidak masalah. Nanti aku akan menghubungi Tuan Muda Morgan, tetapi jika kamu ingin Tuan Muda Morgan membantumu mengambil langkah maju, aku pikir itu mungkin agak sulit." Bahran berkata dengan santai, "Tenang saja. Aku sudah memikirkan cara terbaik untuk mendapatkan hati Tuan Muda Morgan. Tentu saja aku tidak akan membiarkan Tuan Muda Morgan membantuku dengan sia-sia. Aku juga memiliki hal-hal yang akan membuat Tuan Muda Morgan tertarik.
Edward tercengang dan bertanya dengan penasaran, hal yang akan membuat Tuan Muda Morgan tertarik. Apa itu? Bahran berkata dengan suara rendah, jika Tuan Muda Morgan mau membantuku, aku bisa mempersembahkan kedua putriku untuk Tuan Muda Morgan. Ketika Edward mendengar kata-kata Bahran, dia tiba-tiba menoleh dan melirik Bahran dengan ekspresi yang sangat luar biasa di wajahnya. Karena Edward tidak pernah menyangka Bahran akan sekejam itu, bahkan merelakan putrinya demi masa depannya sendiri. Kedua putri Bahran adalah gadis cantik yang sangat terkenal di Provinsi Jawa Barat. Tubuh dan penampilan mereka dapat dikatakan sebagai yang terbaik dari yang terbaik dan yang lebih penting, mereka kembar. Berapa banyak pria yang bermimpi mendapatkan sepasang saudara perempuan seperti itu ke tempat tidur. Jadi Bahran merasa jika dia bisa memberikan putrinya kepada Morgan, Morgan pasti akan tergoda. Bahran tersenyum dan berkata kepada Edward, meskipun identitas dan latar belakang Tuan Muda Morgan tidak sederhana, bagaimanapun juga dia tetap seorang pria. Kurasa tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolak gadis cantik. Bab 717 bertemu Morgan. Setelah mendengar rencana Bahran, Edward ragu-ragu selama beberapa saat, lalu menoleh dan berkata dengan lembut kepada Bahran, Pak Bahran, yang bisa kulakukan sekarang hanyalah memperkenalkanmu dengan Tuan Muda Morgan, tapi untuk urusan antara kamu dan Tuan Muda Morgan, itu tidak ada hubungannya denganku. Bahran mengangguk dengan cepat, dan membalas ucapan Edward, Pak Edward, jika kamu memperkenalkanku dengan Tuan Muda Morgan, aku akan membantumu mendapatkan tanah itu dengan harga terendah. Ketika Edward melihat bahwa Bahran setuju, dia dengan cepat mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, baiklah, baiklah. Bahran yang tengah berada dalam suasana hati yang sangat baik saat ini, berkata dengan penuh semangat, selamat bekerja sama. Edward buru-buru membawa Bahran dan Zidan ke aula seraya berkata, haha, Pak Bahran, ayo cepat masuk ke aula. Aku akan mencari cara untuk memperkenalkan Anda dengan Tuan Muda Morgan. Pada saat ini, aula sedang dalam kekacauan, dan tidak ada yang mengira jika Eriko akan memegang pistol di tangannya. Moncong hitam pistol itu langsung diarahkan ke kepala Morgan. Morgan menatap Eriko dengan mata terbelalak, sama terkejutnya dengan orang-orang. Bahkan Morgan tidak pernah berpikir bahwa Eriko akan memiliki pistol di tangannya. Meskipun Morgan sangat terampil sekarang dan bahkan bisa menghadapi begitu banyak pengawal, dia tidak mungkin bisa melarikan diri dari serangan peluru. Bagaimanapun dia adalah manusia, bukan jagoan di serial TV. Pada saat ini, pikiran aneh tiba-tiba muncul di benak Morgan. Kecepatan Prakoso sangat cepat, aku tidak tahu apa Prakoso bisa menghindari serangan peluru. Eriko memandang Morgan dari atas ke bawah dengan pistol, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya, dan berkata dengan nada mengejek, hei, Bung, bukankah kamu sangat sombong barusan? Bukankah kamu pandai berkelahi? Ayo, mari bertarung denganku sekarang. Hari ini aku ingin melihat apakah kamu bisa bertarung melawan senjataku. Morgan berkata dengan suara rendah kepada Eriko, apa kamu berani menembakku? Eriko berkata dengan bangga kepada Morgan, kenapa aku tidak berani menembak? Bahkan jika aku membunuhmu di depan begitu banyak orang, apa yang bisa kamu lakukan? Aku punya banyak uang, dan aku bisa menyembunyikan masalah ini dengan mencari seseorang untuk disalahkan. Sekarang para tamu di aula adalah semua orangku dan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa aku membunuhmu. Rian ragu-ragu sejenak dan berteriak pada Eriko dengan berani, tapi kita bisa bersaksi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Rian, Eriko menoleh dan menatap Rian dengan ringan, lalu berkata dengan dingin, hei, apa kamu pikir aku sangat bodoh? Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Mendengar kalimat itu, Rian langsung tercengang. Alih-alih terus berbicara dengan Rian, Eriko dengan bangga menunjuk ke arah Morgan dan kembali berkata, dengar. Bermain-main denganku hanya akan menemui jalan buntu. Namun karena hari ini adalah hari besar bagiku untuk melamar Kalista, maka aku akan memberimu kesempatan. Sekarang juga kamu bisa berlutut dan minta maaf padaku, lalu patahkan lenganmu sendiri, dan pergilah keluar dari kapal pesiar. Aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana menurutmu? Meskipun Eriko memiliki pistol di tangannya, tetapi dia sebenarnya juga tidak berani membunuh orang dengan seenaknya. Dia hanya mengeluarkan senjatanya untuk menakut-nakuti Morgan. Morgan menjawab Eriko tanpa ekspresi di wajahnya, aku masih akan mengatakan hal yang sama. Kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada pacarku, lalu menamparkan wajahmu 100 kali. Demi menghargai ayahmu, aku tidak akan mempermalukanmu. Eriko menatap Morgan dengan melotot dan berteriak dengan marah, B*********. Semuanya sudah seperti ini, tetapi kamu masih berpura-pura sombong dan berusaha membuatku tunduk. Percaya atau tidak, aku benar-benar akan menembakmu. Kalau begitu coba tembak, tantang Morgan ringan. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Eriko langsung tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Morgan ternyata tidak takut sama sekali padanya meskipun dia sudah membawa pistol di tangannya. Jika orang normal dihadapkan dengan situasi seperti itu, dia akan bingung untuk waktu yang lama. Namun Morgan ternyata masih bisa begitu tenang saat ini, yang benar-benar membuat Eriko merasa sangat aneh. Ya, Eriko mungkin tidak tahu bahwa Morgan telah lama menyadari bahwa Eriko mengambil pistol hanya untuk menakut-nakuti dirinya. Tentu saja Morgan tidak akan takut pada Eriko. Tangan kanan Eriko yang memegang pistol terlihat sedikit gemetar, yang menunjukkan bahwa Eriko juga sangat gugup dan tidak berani menembak. Saat ini, Eriko terjebak dalam dilema. Jika dia benar-benar menembak Morgan sekarang, masalahnya akan sangat rumit. Meskipun dia barusan mengatakannya dengan sangat mudah, tetapi sebenarnya tidak mudah mencari kambing hitam jika dia benar-benar ingin menemukannya. Namun jika Eriko tidak menembak saat ini, dia akan terlihat seperti sampah.
Ada begitu banyak orang yang menonton, jadi Eriko harus mengambil keputusan dengan benar. Dia tidak boleh mempermalukan dirinya sendiri dan ayahnya. Sesaat, Eriko tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sesaat. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang memperhatikan Morgan dan Eriko. Akan tetapi, ketika Eriko ragu-ragu, sebuah suara terdengar di pintu masuk aula, siapa yang begitu berani membuat masalah di pesta lamaran putraku. Pada saat ini, Edward, Bahran dan Zidane baru saja masuk ke aula. Ketika Edward melihat kekacauan di aula, wajahnya sangat marah. Lagi pula, seseorang membuat masalah di pesta dansa ini, yang setara dengan mempermalukan Edward. Tuan Edward datang. Gawat, sudah berakhir. Tuan Edward datang ke sini bersama Zidane. Ini akan menjadi masalah besar sekarang. Ketika melihat kehadiran Edward, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Semua orang mundur ke kedua sisi seperti gelombang, lalu Edward, Bahran dan Zidane melangkah keluar dari kerumunan. Ketika Edward melihat Morgan, dia secara naluriah membeku sejenak, lalu berteriak, "Tuan muda Morgan, kenapa Anda ada di sini?" Zidane juga tertegun sejenak dan kemudian dengan cepat menimpali perkataan Edward dengan ekspresi yang sama terkejutnya, "Tuan muda Morgan, kapan Anda datang? Bagaimana Anda bisa di sini?" Setelah mendengar kata-kata Zidane dan Edward, semua orang di tempat kejadian semakin tercengang dan bingung. Mereka semua tidak tahu siapa yang dipanggil Tuan muda Morgan oleh Zidane dan Edward barusan. Ada banyak orang yang datang ke pesta dansa hari ini, tetapi Tuan muda Morgan yang dipanggil oleh Edward dan Zidane tidak mungkin Morgan pacar Laura, kan? Namun di antara orang-orang yang mereka kenal tidak ada yang memiliki reputasi sehebat itu, yang bahkan bisa membuat orang hebat setingkat Edward memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Setelah mendengar kata-kata Edward dan Zidane, Morgan menoleh dan melirik Edward dengan ringan, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Meskipun Morgan tahu bahwa nama ayah Eriko adalah Edward, dia tidak yakin apakah ayah Eriko adalah Edward yang dia kenal. Sekarang Morgan yakin bahwa Edward ayah Eriko memang Edward yang dia kenal di arena tantangan. Dengan begini maka masalahnya akan lebih mudah diakhiri dan adegan penembakan tidak akan pernah terjadi. Bab 718 Fakta yang tidak bisa diterima. Setelah mendengar kata-kata Zidane dan Edward, semua orang di tempat kejadian semakin tercengang dan bingung. Mereka tidak tahu siapa yang dipanggil Tuan Muda Morgan oleh Zidane dan Edward itu. Mungkinkah Tuan Muda Morgan yang dipanggil Tuan Edward itu Tuan Muda Morgan dari kota Surabaya? Sekarang, di kalangan atas dari 4 provinsi, cerita tentang Morgan secara bertahap menyebar. Banyak orang tahu bahwa ada Tuan Muda Morgan dari Surabaya yang memiliki identitas dan latar belakang yang menakutkan, yang juga merupakan bos dari Hadi dan Johnson. Begitu banyak orang telah mendengar tentang Tuan Muda Morgan, tetapi karena Morgan sengaja melindungi identitasnya, kebanyakan orang tahu bahwa ada orang seperti Tuan Muda Morgan, tetapi tidak ada yang tahu Tuan Muda Morgan ini siapa. Mereka juga tidak tahu informasi spesifik tentang Morgan. Dari beberapa orang yang benar-benar pernah bertemu Morgan, hanya sedikit orang yang benar-benar dapat mengenali Morgan. Untuk sesaat, semua orang mulai bertanya-tanya dalam hati mereka apa yang sedang terjadi dan yang mana yang disebut Tuan Muda Morgan. Namun, Bahran adalah yang pertama bereaksi. Dia buru-buru berjalan ke arah Morgan, mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan kanannya, dan berteriak pada Morgan dengan penuh semangat, "Tuan Muda Morgan, halo, halo." Setelah Morgan melihat Bahran, sedikit keraguan melintas di matanya, tetapi dia tidak memperhatikan Bahran sama sekali. Ketika Bahran melihat bahwa Morgan tidak berniat menjawab pertanyaannya, matanya berkilat malu, dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat Edward di sampingnya. Setelah memahami maksud Bahran, Edward dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, ini Pak Bahran, pemimpin Komite Partai Provinsi Jawa Barat. Pak Bahran selalu mengagumi Anda dan ingin bertemu dengan Anda untuk mengenal Anda. Tanpa diduga, dia bertemu dengan Anda di sini hari ini." Bahran dengan cepat berteriak pada Morgan, dengan senyum penjilat di wajahnya, "Ya, Tuan Muda Morgan, Anda panggil saya Bahran saja." Namun, setelah semua orang mendengar kata-kata Bahran, ekspresi di wajah mereka sangat bingung. La adalah pemimpin Komite Partai Provinsi Jawa Barat. Dia benar-benar berbicara kepada seorang pria muda dengan sikap seperti itu. Betapa menakutkan latar belakang pemuda itu, orang-orang yang hadir ini bahkan tidak berani memikirkannya saat ini. Orang-orang ini akhirnya mengerti kenapa Morgan memiliki keberanian untuk melawan Eriko tadi, jadi Morgan punya identitas yang cukup menakutkan. Akan tetapi mereka belum tahu identitas asli Morgan yang sebenarnya. Selain itu, apa yang tidak mereka ketahui di dalam hati mereka adalah bahwa di mata Bahran, Morgan adalah sosok yang sangat besar. Setelah Bahran dapat memiliki hubungan yang baik dengan Morgan, itu akan menjadi hal yang hebat bagi Bahran, jadi tentu saja dia harus menunjukkan siap yang sangat hormat pada Morgan. Pada saat ini, bahkan jika Bahran memberikan kedua putrinya kepada Morgan, Bahran tidak akan merasakan sedih sedikit pun. Hanya saja kelakuan Bahran membuat semua orang yang hadir tercengang. Mereka berdiri di sana tercengang satu persatu, ekspresi mereka sangat tak percaya. Namun, orang yang paling terkejut saat ini adalah Eriko. Eriko melihat posisi Edward dan Bahran dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Dia bertanya-tanya mengapa seseorang seperti Morgan mengenal ayahnya, dan mengapa Bahran akan sangat menyanjung Morgan. Ini benar-benar hal yang sangat sulit dipercaya. Bahkan ayahnya sendiri tidak berani menyinggung seseorang seperti Bahran dengan mudah, tetapi dia justru mengambil inisiatif untuk menyenangkan Morgan, yang sangat sulit untuk dipahami. Sementara Laura, Rayhan, Ryan, Paula, Felicia, dan lainnya telah lama tercengang. Tentu saja,
Ini bukan pertama kalinya mereka menunjukkan ekspresi seperti itu. Bagaimanapun, bukan sekali dua kali Morgan mengejutkan mereka hari ini. Eriko tidak bisa melihatnya adegan lagi. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia dengan cepat berjalan ke sisi Edward dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, ini." Edward tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Eriko. Dia segera menyeret Eriko ke depannya dan berkata kepada Morgan sambil tersenyum, "Tuan Muda Morgan, saya lupa memperkenalkan Anda. Ini anak saya, namanya Eriko." Hehe, Morgan tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata Edward. Edward menoleh ke arah Eriko dan berkata, "Eriko, ini Tuan Muda Morgan dari Surabaya yang aku ceritakan padamu sebelumnya. Sekarang Tuan Muda Morgan juga bos perusahaan kita. Jika kita tidak memiliki Tuan Muda Morgan untuk mengurus perusahaan kita mungkin sudah tutup. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat beri salam kepada Tuan Muda Morgan." Edward tidak tahu apa yang terjadi pada Eriko dan Morgan sebelumnya, jadi dia dengan senang hati memperkenalkan Eriko kepada Morgan. "Morgan, Tuan Muda Morgan dari kota Surabaya." Tapi, setelah mendengar kata-kata Edward, Eriko langsung tercengang, dan wajahnya sangat bingung. Namun, setelah mengetahui identitas asli Morgan, mereka yang hadir semua tercengang, dengan ekspresi takut di wajah mereka. Lagi pula mungkin tidak banyak orang yang tahu nama Morgan, tapi jika seseorang menyebut Tuan Muda Morgan dari Surabaya, masih banyak orang yang mengetahuinya. Lagi pula, Morgan telah membuat banyak keributan di Surabaya baru-baru ini. Semua orang-orang yang hadir berasal dari kelas atas dan cukup normal bagi mereka untuk mengetahui tentang Tuan Muda Morgan. Aku tidak menyangka, Morgan ini adalah Tuan Muda Morgan yang legendaris di Surabaya. Ya, ini terlalu mengejutkan. Kudengar Tuan Muda Morgan adalah bos Johnson dan Hadi. Meskipun aku sudah mendengar tentang Tuan Muda Morgan sepanjang waktu, ini adalah pertama kalinya aku melihat Tuan Muda Morgan sendiri. Aku tidak menyangka Tuan Muda Morgan yang legendaris ini begitu muda. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan suara rendah, semua mata tertuju pada Morgan. "Tetapi bagaimanamu mungkin, Ayah?" Eriko tergagap, lalu menunjuk ke posisi Morgan dan berteriak, "Ayah, apa Ayah salah mengenali seseorang? Bagaimana orang ini bisa menjadi Tuan Muda Morgan? Dia jelas anak yang miskin." Edward sangat marah ketika dia mendengar kalimat yang barusan diucapkan Eriko, tangannya langsung terulur dan menamparkan wajah Eriko, kemudian dia berteriak dengan marah, "Anak yang miskin apa maksudmu? Ini Tuan Muda Morgan, bagaimana bisa aku salah mengenali seseorang? Cepat minta maaf pada Tuan Muda Morgan." Setelah ditampar, Eriko tiba-tiba tersadar. Dia menatap ke arah Morgan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya Eriko telah mendengar tentang Tuan Muda Morgan sudah sejak lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa Morgan yang berdiri di depannya saat ini adalah Tuan Muda Morgan yang dikatakan ayahnya. Awalnya, Eriko mengira Morgan hanyalah anak miskin dengan keterampilan bela diri yang baik. Sekarang, dia memiliki pistol di tangannya, jadi dia tidak takut pada Morgan. Namun, dia tidak menyangka bahwa situasinya akan berubah sedemikian rupa hingga seolah mengguncang dunia. Morgan berubah menjadi Tuan Muda Morgan dari Surabaya yang sangat legendaris. Pada saat ini, tentu saja dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Bab 719 Aku tidak akan meminta maaf. Awalnya Eriko berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang hari ini. Dia tidak menganggap serius Morgan dari awal sampai akhir. Bahkan setelah Morgan menunjukkan keahliannya di depan semua orang, Eriko masih meremehkannya. Bagaimanapun, kapal pesiar ini adalah wilayah Eriko dan Eriko bergantung pada hubungan ayahnya. Bahkan jika dia benar-benar membunuh orang biasa di depan begitu banyak orang, dia pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi apa yang Eriko tidak pernah pikirkan adalah bahwa identitas Morgan telah berubah secara drastis karena kemunculan Edward. Tidak hanya Eriko, Rayhan, Ryan, Felicia, Paula, Laura dan lainnya semua memandang ke arah Morgan dengan tatapan bingung. Rayhan, Ryan, dan Laura telah beberapa kali berhubungan dengan Morgan, jadi mereka memiliki pemahaman yang baik tentang identitas Morgan. Akan tetapi mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Morgan tiba-tiba berubah dari seorang mahasiswa miskin biasa menjadi seorang pria besar yang dapat membuat orang-orang besar setingkat Edward dan Bahran bersikap begitu sopan padanya. Laura telah syuting di tim produksi baru-baru ini, dan tidak sedikit orang besar yang biasanya berhubungan dengannya. Tentu saja dia juga mendengar sesuatu tentang Tuan Muda Morgan di Provinsi Jawa Timur. Namun, Laura tidak pernah mengira bahwa generasi kedua super kaya yang legendaris itu adalah pacarnya sendiri. Untuk sementara, Laura sepertinya tidak dapat menerima kenyataan ini, dan dia merasa pasti ada sesuatu yang tersembunyi tentang masalah ini. Sementara Kalista berdiri di kejauhan, dengan ekspresi yang luar biasa cemas di wajahnya. Lagi pula, dia juga tahu tentang Tuan Muda Morgan yang legendaris dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa pacar sampah Laura akan memiliki latar belakang yang mengerikan. Di sisi lain, Kinara, yang sebelumnya menjebak Laura, hampir menyesal saat ini. Untuk sementara waktu, gadis itu benar-benar merasa ketakutan setengah mati dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Edward melihat ada yang tidak beres di wajah Eriko, dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia langsung bertanya kepada Eriko dengan suara rendah, "Eriko, apa yang terjadi? Apa kamu menyinggung Tuan Muda Morgan barusan?" Dapat dilihat bahwa ketika Edward mengucapkan kata-kata ini, ekspresi wajahnya sangat marah. Lagi pula, dia baru saja lepas dari tangan Morgan karena telah menyinggungnya di arena tantangan. Jika ternyata putranya juga menyinggung Morgan, konsekuensinya tentu tidak akan terbayangkan. Ketika Eriko melihat ekspresi di wajah Edward,
matanya menunjukkan kilatan kecemasan, lalu dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Dasar B**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 8 dia berpikir melihat bahwa Eriko tidak berbicara, dia tahu bahwa tebakannya benar. Akan tetapi karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Morgan, lalu bertanya pada Morgan dengan suara rendah, "Tuan Muda Morgan, apa yang terjadi tadi?" Morgan menjawab Edward dengan sangat tenang, "Dia mempermalukan pacarku dan kemudian mengancamku dengan pistol untuk membuatku berlutut dan meminta maaf." Setelah mendengar kalimat ini, tubuh Edward pun gemetar. Dia merasa pandangan matanya gelap dan dia hampir pingsan secara langsung. Perlu diketahui, bahkan Edward sendiri tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan Morgan seperti ini. Memangnya siapa Morgan? Jangankan latar belakang dan identitas Morgan, kemampuan bela diri Morgan saja sudah sangat menakutkan, jauh di atas Zidane. Hanya berdasarkan ini saja, Morgan adalah seseorang yang tidak dapat diganggu oleh keluarga mereka. Selain itu, tokoh besar seperti Johnson dan Hadi adalah bawahan Morgan. Begitu, Morgan tersinggung, pada dasarnya sama dengan menyinggung yang paling berkuasa seluruh provinsi Jawa Timur. Bagaimana Edward bisa terus hidup di masa depan? Semakin Edward memikirkannya, semakin dia merasa takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah berturut-turut. Ayah, ketika Eriko melihat bahwa Edward akan jatuh, dia dengan cepat melangkah maju dan mencoba mengulurkan tangan untuk membantunya. "Menjauh dariku." Edward langsung mendorong Eriko ke samping dan kemudian tergagap pada Morgan, "Tuan. Tuan Muda Morgan, maafkan saya. Ini semua salah saya karena tidak bisa mengajari anak saya dengan baik sehingga dia tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Tuan Muda Morgan, demi saya, tolong lepaskan anak saya." Morgan melirik ke arah Edward dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Edward bahkan tidak memikirkannya, dia mengangkat kakinya dan menendang perut Eriko secara langsung. Kemudian dia menatapnya dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat berlutut untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Morgan." Ketika orang-orang mendengar kata-kata Edward, mereka juga merasa sangat ketakutan. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa jika Morgan menyinggung seseorang seperti Eriko, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa itu akan berakhir seperti ini pada akhirnya? Jika mereka tidak mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, siapa yang akan percaya bahwa Edward membuat Eriko berlutut dan meminta maaf kepada seorang pemuda yang tampak sangat biasa? Sementara Laura hanya bisa membelalakan mata dan ekspresi di wajahnya tampak lebih bingung. Sekarang dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Edward tahu betul dalam hati betapa menakutkannya Morgan. Pada titik ini, saat dia meminta Eriko untuk berlutut dan meminta maaf kepada Morgan, sebenarnya, itu juga demi Eriko. Lagi pula, jika Eriko benar-benar berlutut, Morgan mungkin akan melepaskan Eriko demi Edward. Namun sayangnya, Eriko tidak bisa melakukan permintaan maaf yang memalukan ini. Sejak lahir, Eriko selalu menjadi putra kesayangan. Hanya karena dia adalah putra Edward, semua orang akan takut padanya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Dari kecil hingga dewasa, tidak peduli siapa yang dia sakiti atau seberapa banyak masalah yang dia timbulkan, Eriko akan dengan mudah menghadapinya karena dia adalah putra Edward. Selama bertahun-tahun, Eriko telah terbiasa dengan kehidupan yang arogan dan seenaknya ini. Saat ini, Edward bahkan meminta Eriko untuk berlutut dan meminta maaf kepada Morgan di depan banyak orang. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Jika hanya ada 3 orang, Eriko, Edward dan Morgan, Eriko mungkin benar-benar berlutut dan meminta maaf kepada Morgan secara langsung. Akan tetapi saat ini, begitu banyak orang sedang menonton, termasuk anak buah Eriko, teman-teman Eriko dan bintang-bintang di industri hiburan, dan yang paling penting, tunangan Eriko, Kalista, juga ada di situ untuk menyaksikan kejadian tersebut. Dengan adanya orang-orang ini, jika Eriko benar-benar berlutut dan meminta maaf pada Morgan, dia akan menjadi lelucon di mata orang-orang ini. Bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Jadi Eriko telah mengambil keputusan saat ini. Bahkan jika dia mati di sini hari ini, dia tidak akan pernah bersedia berlutut untuk meminta maaf kepada Morgan. Ketika Edward melihat Eriko berdiri diam, dia menatapnya dan berteriak dengan marah, "Aku memintamu untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Morgan. Kamu tidak mendengarku, ya? Cepat berlutut dan minta maaf." Eriko menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, "Tidak mau. Aku tidak akan meminta maaf padanya." Bab 720 mengungkapkan kebenaran. Eriko menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, "Tidak mau. Aku tidak akan meminta maaf padanya." Namun, Edward hanya bisa membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Eriko dan kemudian bertanya kepada Eriko dengan suara rendah, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Aku bilang aku tidak mau minta maaf." Eriko menjawab dengan nada tinggi dan kemudian melanjutkan, "Hari ini awalnya karena pacarnya mencuri cincin pertunangan-tunanganku dan itulah sebabnya aku ingin berurusan dengan tunangannya. Aku tidak tahu apa kesalahanku tentang ini. Kenapa aku harus meminta maaf kepada orang ini?" Setelah mendengar kata-kata Eriko, Laura buru-buru berteriak, "Aku sudah bilang aku tidak mencuri cincin tunanganmu." Edward menoleh dan melirik Laura, lalu ke arah Morgan, ekspresi wajahnya mulai sedikit takut karena dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Setelah ragu-ragu sejenak, Edward berjalan di depan Laura dan bertanya dengan sangat hormat kepada Laura, "Nona, apakah Anda pacar Tuan Muda Morgan?" Laura menatap Morgan, lalu mengangguk sedikit, "Ya, benar." Setelah ragu-ragu sejenak, Edward memandang Laura dan melanjutkan, "Kalau begitu, Nona, apa yang Anda katakan tentang cincin pertunangan tadi?"
Tolong beritahu saya yang sebenarnya. Laura menarik napas dalam-dalam. Yang lain tidak tahu masalah yang sebenarnya tentang cincin itu, tetapi Laura tahu betul dalam hatinya bahwa dia belum pernah melihat cincin pertunangan, tetapi cincin itu bisa muncul di tubuhnya. Selain itu, Kinara bersikeras bahwa dia telah mencuri cincin itu dan orang yang menggeledahnya adalah Kinara. Setelah semua hal ini terhubung, maka masalah ini tidak akan pernah menjadi kebetulan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Kinara dan Kalista bekerja sama untuk menjebak dirinya dan kemudian hal buruk ini terjadi selanjutnya. Jadi Laura menoleh langsung ke Kinara dan Kalista. Ketika Kalista melihat tatapan Laura, dia tentu saja merasa bersalah dan sedikit gugup di matanya. Lagi pula, rencananya awalnya berjalan dengan mulus, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa identitas pacar Laura akan begitu menyeramkan. Laura langsung menunjuk Kinara dan Kalista. Dia berkata dengan nada yang sangat tegas, mereka berdualah yang menjebakku dan dengan sengaja meletakkan cincin itu padaku untuk menjebakku. Ketika Edward mendengar kalimat ini, dia dengan cepat menoleh dan melihat ke arah Kalista, lalu berkata dengan suara rendah kepada Kalista, apa benar begitu masalahnya? Kalista membuka mulutnya untuk menjelaskan, Om Edward, jangan dengarkan omong kosong gadis ini. Itu cincin pertunanganku. Aku, bagaimana bisa? Diam, Edward berteriak, menatap matanya dengan galak, lalu melanjutkan, jika seseorang mencuri cincin itu, aku mungkin bisa mempercayainya, tetapi kamu mengatakan bahwa pacar Tuan Muda Morgan mencurinya. Bukankah kamu bercanda siapa Tuan Muda Morgan itu? Bagaimana mungkin pacar Tuan Muda Morgan melakukan hal seperti mencuri? Pengawal, tangkap dua gadis ini dan siksa mereka. Jangan lepaskan mereka sampai mereka mengatakan yang Ayah, apa yang ayah lakukan? Kalista, dia, teriak Eriko begitu mendengar perkataan sang ayah, Edward. Pada saat ini, Edward tidak peduli apakah Kalista adalah calon menantunya atau bukan. Dia hanya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sesegera mungkin. Minggir, Edward benar-benar marah pada saat ini. Dia mengangkat kakinya langsung, dan menendang Eriko ke samping. Sementara pengawal Edward juga bergegas ke arah Kalista dan Kinara. Kinara sendiri adalah orang yang disuruh Kalista. Dia tahu di dalam hatinya betapa menakutkannya orang-orang Edward. Jika dia jatuh ke tangan Edward, dia pasti akan berakhir buruk. Saat ini, jejak ketakutan melintas juga di mata Kalista. Jika dia jatuh ke tangan Edward, nasibnya akan sangat menyedihkan. Siap, Pak Edward, ucap para pengawal, dan kemudian ada lebih dari 10 pengawal langsung mengepung kedua sadis itu. Kinara hanyalah seorang bintang biasa, dan dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Jadi saat ini, dia sudah jatuh ke lantai dengan ketakutan dan mulai menangis. Di tengah isak tangisnya, dia berteriak, Pak Edward, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya akan jujur, tolong jangan sakiti saya. Ketika Edward mendengar kata-kata Kinara, tatapan aneh melintas di matanya. Lalu dia melambai ke arah pengawalnya, dan melangkah ke hadapan Kinara, kemudian berkata dengan suara rendah, jika kamu mau jujur memberitahuku tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini, aku mungkin memaafkanmu karena kesediaanmu untuk mengaku. Baik, Pak Edward. Kinara mengangguk cepat, lalu melihat ke posisi Laura dan berkata, Pak Edward, sebenarnya Kalista mengancam saya untuk melakukan semua ini. Kalista meminta saya untuk membuat konflik dengan Laura karena dia ingin mempermalukannya di depan semua orang. Tapi kemudian, berkat bantuan Nona Winda, Laura tolos. Kalista tidak menyerah dan meminta saya untuk menjebak Laura. Padahal, cincin itu sama sekali tidak dicuri oleh Laura. Cincin itu selalu ada di tangan saya. Saya terpaksa melakukan semua ini. Pak Edward, saya mohon, lepaskan saya. Setelah mendengar kata-kata Kinara, semua orang membeku di tempat, dan ekspresi di wajah mereka sangat terkejut dan tak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa semua yang terjadi hari ini telah direncanakan oleh Kalista untuk menjebak Laura. Aku tidak menyangka Kalista ternyata orang yang seperti itu. Aku hampir mempercayai dramanya dan membenci gadis yang tidak bersalah itu. Untung saja pacarnya datang dan Pak Edward juga muncul, jika tidak, dia akan mati di lautan dengan tangan terpotong. Ya, Kalista benar-benar gadis yang sangat jahat. Jika Laura tidak punya pacar seperti Tuan Muda Morgan, dia mungkin tidak akan bisa menunjukkan bahwa dia tidak bersalah meskipun dia memiliki 100 mulut. Kalista benar-benar menjijikkan. Dia memang hebat dalam berakting. Semua orang melihat ke arah Kalista dan bergunjing dengan suara rendah. Pada saat ini, orang-orang ini tampaknya telah mengubah sikap mereka dari sebelumnya. Orang-orang yang sebelumnya mengejek Laura, kini berbalik mengejek Kalista atas rencana jahatnya terhadap Laura. Namun, Eriko tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Dia menatap Kinara dan berteriak dengan marah, apa-apaan kamu? Kenapa kamu berbicara omong kosong? Jangan menuduh Kalista yang tidak-tidak. Mengapa Kalista ingin menjebak Laura? Apa alasannya melakukan hal keji seperti itu? Kinara menjawab secara langsung tanpa berpikir, alasannya sangat sederhana. Karena Kalista ingin mendapatkan peran utama wanita di drama baru milik Nona Winda, tapi Nona Winda sepertinya lebih menyukai Laura, jadi Kalista melakukan ini agar Nona Winda membatalkan niatnya memilih Laura. Dia pikir dengan melakukan ini, dia mungkin bisa menjadi pemeran utama wanita di drama baru tersebut. Eriko tercengang saat mendengar kata-kata Kinara. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong, dan tidak tahu bagaimana membantah. Namun, fakta bahwa Laura tidak mencuri cincin itu dapat dianggap sebagai kebenaran yang mutlak saat ini. Sementara itu, Kalista berdiri di tempat dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Dia ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kebodohannya itu.
Bagaimanapun dia sudah ketahuan, dan jika dia masih ingin membantah, hal itu justru akan membuat dirinya terlihat makin buruk.